unsur intrinsik prosa fiksi. Unsur intrinsik prosa fiksi. Itu Anda cari di Google. Ya. Sama setelah Anda cari, Anda cari juga yang di jurnalnya. Anda cari juga yang di jurnalnya. Ya. Cari juga jurnalnya gitu. Oke. Supaya Anda tidak hanya menerima dari saya aja, Anda berusaha juga ya minimal wawasan Anda ada gitu. Wawasan Anda ada gitu. Ya 10 menit. Cari juga jurnalnya, baca apa itu unsur intrinsik prosa fiksi. Udah dapat? Udah? Siapa yang mau nyampaikan? Siapa yang menyampaikan? Apa itu unsur-unsur intrinsik prosa fiksi? Apa? Ya. Unsur-unsur intrinsik prosa fiksi yang pertama ada tema, yang kedua latar atau setting, yang ketiga alur atau plot, yang keempat tokoh atau penokohan, yang kelima sudut pandang. Tuh. Ada lagi yang lain? Ya. Gaya bahasa. Gaya bahasa. Amanat. Apa? Amanat. Apa lagi? Ada lagi yang lain? Konflik. Konflik. Ada lagi? Klimaks. Itu alur. Itu bagian dari alur. Oke. Ada lagi? Nah, supaya Anda lebih kritis. Maksud saya itu Anda lebih kritis bukan hanya membaca, juga menerima apa yang saya jelaskan. Tadi kalau Anda menyimak apa yang saya katakan tadi, ya, ada unsur yang berlaku baik itu di prosa maupun di prosa fiksi maupun di puisi. Saya ulangi lagi, ada unsur terdapat di prosa fiksi, juga terdapat di puisi. Apa itu? Tema. Paham? Apa lagi? Amanat. Itu melekat. Apa lagi? Gaya bahasa. Ya. Sampai situ dulu. 3 itu dulu. Jadi kalau 3 itu aja Anda tidak sebutkan unsur intrinsiknya, berarti ada yang kurang. Ada yang tidak terkemukakan. 3 unsur itu dulu. Paham? Lalu apa lagi? Nanti Anda mengenal namanya tokoh. Ada yang katakan tokoh dipisahkan tokoh dan penokohan. Atau tokoh dan perwatakan. Itu sama. Maksudnya itu sama. Ya. Kalau sudah kita bicara tokoh, otomatis bicara tentang penokohan. Bicara tentang karakter. Bicara tentang watak. Kan tidak mungkin tokoh patung aja. Kan tidak mungkin. Itu jadi satu kesatuan. Tapi bagi teori yang lain, kita baca teori, dipisahkannya. Ada tokoh, ada penokohan. Ya, dia hadir tokoh, ya otomatis dia berperan. Penokoh sebagai apa? Sebagai anak kah? Sebagai ibu kah? Sebagai orang pengganggu kah? Orang ketiga dan sebagainya. Paham? Jadi ada tokoh.
Ya, Pak, ada penokohan nih sama. Itu yang jabaran. Lalu ada alur. Nanti Pak, ada plot Pak. Ya, plot alur sama. Ya, arti plot itu alur. Alur itu apa? Tadi kan saya katakan bagian dari alur. Alur itu kalau kita bicarakan sungai yang tempat mengalirnya air itu tuh alur. Ya. Kalau di orang kampung katakan alur itu sama dengan alir. Tolong alirkan, buat alurnya. Kalau ada ke sawah kan, tolong alirkan air nih. Itu berarti buat alurnya. Artinya apa? Urut rangkainya peristiwa itu, ya, rangkaian peristiwa itu berurut. Nanti ada jenis alur. Kalau kita bicara alur, ada jenis alur. Lalu apa lagi? Setting. Ya, setting itu ada setting tempat, ada setting waktu, ada setting suasana. Saya mau tanya Anda, sekarang setting kita tempatnya di mana? Rumah saya. Lalu alurnya apanya? Suasananya gimana? Panas. Jangan takut. Memang suasananya panas. Ya kan? Iya. Sudah lapang baru panas, jiwa Anda tambah panas juga. Kenapa panas? Sudah hari Jumat nih, belum ada juga teleponan atau WA janjian malam minggu. Oke? Iya. Oh enggak, oke lah. Jadi itu setting itu ada tempat, ada waktu kita kan sore ini misalnya, waktu ada suasana tadi panas. Waktu itu kapan, siang, malam atau kapan? Paham? Tadi ada katakan konflik, itu bagian dari alur. Alur tradisional itu dimulai bagian-bagian alurnya ada yang preposisi, pengenalan, ada yang konflik, ada yang klimaks, ada yang anti klimaks, puncaknya ada yang peleraian. Ya, kalau dia sistematik alur itu urutannya sama, dikatakan alur tradisional. Nanti di alur kita bicara. Paham? Apa lagi? Gaya bahasa udah tadi. Apa lagi? Apa lagi? Sudut pandang, itu style, gaya. Ya, itu berkaitan gaya cerita itu, sudut pandang. Ya. Artinya dari pengarangnya sendiri kah? Berarti kalau sudut pandang dari orang pertama dia mengatakan aku. Tapi kalau sudut pandang dari orang kedua berarti dia menceritakan orang lain. Paham? Nah, itu sudut pandang. Itu berkaitan dengan style, gaya berceritanya. Ada lagi? Aman tadi udah. Tadi udah amanat. Apa lagi? Tadi udah tokoh. Apa? Konflik tadi kan bagian dari alur. Alur tadi udah, alur dengan plot. Nggak nyimak juga memang ya suasana begini. Oke, paham?